Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronovita Rahma dari FKIP Program Studi Biologi akan mengulas tentang pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 merupakan pidato yang menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Pidato Bung Karno ini disampaikan pada saat pelaksanaan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945 silam. Dalam pidato Soekarno itulah untuk pertama kalinya istilah Pancasila diperkenalkan. Selanjutnya saya akan membacakan dan mengulas pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Pidato dari Soekarno berbunyi, sesudah 3 hari berturut-turut, anggota Dokuritsu Jumbito Sakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Ketua yang mulia? Paduka Ketua yang mulia meminta kepada sidang Dokuritsu Jumbito Sakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Begitu kata Bung Karno mengawali pidatonya. Menurut saya, pidato tentang perumusan Pancasila sebagai landasan negara yang disampaikan oleh Presiden pertama kita yaitu Soekarno pada 1 Juni 1945 sangat membakar jiwa orang yang mendengarkannya, apalagi saat itu Indonesia masih berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya, sehingga semangat rakyat untuk mencapai Indonesia yang merdeka akan lebih tinggi. Dengan hanya membaca saja, saya dapat membayangkan bagaimana semangatnya Soekarno ketika ketika berpidato tentang perumusan Pancasila itu. Dengan gaya bahasa dan semangat yang membara adalah ciri-ciri seorang Soekarno saat berpidato. Hal itulah yang kemudian membakar semangat rakyat pada masa itu, terus berjuang untuk mendapatkan haknya untuk merdeka. Tentang isi yang terdapat di dalam pidato tersebut juga sangat cocok dengan Indonesia, di mana prinsip pertama mengatakan bahwa kita harus mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia, yang mana seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak suku dari Sabang sampai Merauke, ada suku Minang, ada suku Jawa, suku Bugis, dan masih banyak lagi. Namun tentu saja semua suku itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus menanamkan dalam pikiran kita bahwa sebenarnya kita itu sama, yaitu satu bangsa, bangsa Indonesia. Untuk prinsip kedua yang dipaparkan oleh Soekarno tentang internasionalisme, yaitu kita harus hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain dan tidak memandang bangsa kita sebagai suatu bangsa yang tinggi derajatnya. Dan karena sebenarnya semua manusia itu pada dasarnya sama, walaupun di dunia internasional masing-masing negara berkompetisi untuk meningkatkan ekonomi, kekuatan militer, dan lain-lainnya. Namun bukan berarti bangsa yang sekarang berada di bawah kita adalah bangsa yang lemah. Justru sebenarnya kita harus saling membantu saudara-saudara kita yang kesusahan walaupun berbeda bangsa dan juga rasnya. Inilah bagaimana cara kita menciptakan perdamaian dunia. Sedangkan untuk prinsip yang ketiga, yaitu adalah dasar mufakat, dasar perwakilan, dan dasar permusyawaratan. Hal itulah yang membuat negara kita memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang mana akan menyelesaikan suatu masalah di negara kita dengan cara mufakat. Bahkan di dalam Islam sendiri menggambarkan bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah ada baiknya jika kita bermusyawarah. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Ada pula prinsip yang keempat yang diusulkan oleh Bung Karno adalah kesejahteraan. Bagi Soekarno tak boleh ada
kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak ada dalam kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Begitu kata Bung Karno. Bung Karno telah menyampaikan 4 prinsip dasar, yakni 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, prinsip ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Begitu papar Bung Karno. Semoga saja yang isi dari Pancasila dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari rakyat Indonesia. Karena seandainya Pancasila benar-benar ditanamkan dan diterapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, saya yakin bahwa negara ini akan lebih baik ke depannya. Serta saya berharap ke depannya kita akan mendapatkan pemimpin seperti Soekarno yang mana dapat membakar gelora. Demikian pemaparan lengkap isi pidato Soekarno 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Momen inilah yang menjadi dasar ditetapkannya hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016.